Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Jadi karena saya ini mau menunjukkan ke teman-teman cara mengisolasi atau mengambil jamur mikroskopik dan actinomycetes, saya beri contoh itu E4. Jadi E4 ini mengandung dari 4 kategori mikroba yang paling sering digunakan. Mulai ada jamur mikroskopik, bakteri asam laktat, actinomycetes, dan ragi. Nah, untuk bakteri asam laktat atau BAL itu contohnya teman-teman sudah pernah melihat, yaitu Yakult kayak gitu ya. Itu dari Lactobacillus, atau secara umum dia adalah bakteri asam laktat. Terus ragi teman-teman juga sudah pernah menemukan, yaitu ketika membuat tape atau membuat roti. Nah, itu di situ ada ragi ya. Gitu. Tapi yang jarang sekali teman-teman temui adalah yang pertama adalah jamur mikroskopik dan actinomycetes. Terutama itu actinomycetes. Kalau jamur mikroskopik banyak lah contohnya ya kayak gitu. Pembuatan tempe, nah itu juga jamur mikroskopik ya, meskipun tampak mata. Nah, dari situ saya ingin menunjukkan gitu. Ini jamur mikroskopik dan actinomycetes kayak gitu ya. Karena nanti ketika teman-teman sudah mengetahui itu semua, maka itu akan mudah untuk kita mengidentifikasi dan bagaimana cara memanfaatkannya nanti. Nah, itu untuk 4 kategori ini. Nah, untuk sumbernya itu macam-macam. Secara umum ada beberapa, yaitu yang pertama bersumber dari makhluk hidup, kedua lingkungan, bisa tanah, air, udara, dan yang ketiga ada lingkungan spesifik, bisa ladang garam, sumber air panas, dan macam-macam ya. Nah, untuk makhluk hidup, contohnya kayak BAL, bakteri asam laktat, itu kan aslinya kalau teman-teman ketahui itu dari pencernaan makhluk hidup yang dia diambil terus dikembangkan, diteliti, dan dimanfaatkan. Ya contohnya Yakult ya, Lactobacillus, itu bakteri Lactobacillus gitu. Nah, untuk khusus actinomycetes dan jamur ini, karena ini kita gunakan untuk dekomposer, pengurai, maka saya mengambilnya itu dari tanah, terutama dari tanah perkebunan gitu. Karena nyaman perkebunan kita tahu bahwa di situ ada bahan organik, dedaunan, batang-batang ranting yang itu akan diolah ya, secara alami akan diolah, diuraikan gitu, dihancurkan oleh mikroba tanah. Nah, makanya saya ngambil tanah untuk memberikan contoh ke teman-teman, untuk menunjukkan ke teman-teman, oh ini loh barangnya itu seperti ini. Terus bagaimana nanti kita memanfaatkannya gitu. Nah, kalau kita nggak pernah tahu, ya kita akan ibaratnya ngawang ya gitu, nggak ngerti gitu, hanya sekedar jelaskan. Nah, ini contohnya. Nah, ini kebun. Nah, saya mengambil dari tanah. Ini tanah ya. Ya, kondisi kering kayak gini itu banyak banget mikrobanya. Asal teman-teman tahu, ini bisa ribuan jenis terdapat di tanah ini meskipun ini kering ya gitu. Dan contohnya lagi nih seperti ini. Nah, kayak ini juga ada bakterinya. Gitu. Tapi karena ini kondisinya kering, maka proses penguraiannya itu melambat. Gitu. Nah, yang mengurai siapa ya? Bakteri-bakteri yang ada di tanah ini, mikroba-mikroba yang ada di tanah ini. Nah, ini kita ambil. Ini kalau kita ambil ini, kita uraikan, kita ambil, kita bongkar isinya, itu bisa ribuan bakteri. Cara mengambilnya ini sederhana, saya ambil bisa pakai serok, pakai garpu, masukkan plastik, saya masukkan plastik. Nah, ini langsung kita bawa, kita ambil, gitu. Butuhnya ini sedikit aja, gitu. Nah, ini langsung saja ya, ini saya tunjukkan. Nah, ini bisa pakai air, ini air mineral atau air yang sudah direbus, wadahnya juga, gitu. Masukkan saja ya air ini satu dalam wadah ini, nanti terus direbus bareng-bareng bersama wadahnya gitu. Saya rebus bersama wadahnya. Saya lebih suka ada tutupnya ini, karena kalau direbus nanti nggak mudah copot. Nah, ini bisa 5 mili ya gitu, di atas 5 mililiter gitu. Nah, atau menggunakan yang kecil gitu, seperti ini. Nah, ini untuk 1 mili gitu, 1 mili sampai 3 mili. Ya, tapi tutupnya ini cenderung lebih mudah lepas. Ini juga sama, sudah direbus, airnya direbus air matang, dan wadahnya juga direbus bersama wadahnya. Jadi kondisi steril, di dalamnya sudah tidak ada mikroba lagi gitu ya. Kalaupun ada mikrobanya sudah mati. Nah, ini tanahnya sedikit aja, jadi takarannya 0,1 miligram gitu, 0,1 gram sampai 1 gram gitu ya. Batasnya adalah 1 gram. Ini dilarutkan ke dalam 1 mili ini kayak gitu. Nah,
Ya sebenarnya butuhnya sedikit saja kayak gitu. Itu airnya ini hanya untuk melarutkan ya, untuk menyebar bakterinya supaya tidak mengumpul pada satu tempat pada tanahnya. Kayak gitu. Nah, ini dimasukkan sini. Gitu. Saya ulangi ya, 1 mg per 1 ml. Nah, kayak gitu ya. 1 mg ya kan per 1 ml. Jadi saya masukkan ini 1 ml. Batasnya juga bisa pakai 10 ml juga bisa. Intinya adalah ini melarutkan. Oh, ya meskipun kalau di lab itu ya harus ada hitung-hitungannya, tapi untuk bakteri tanah ini saya ingin menunjukkan aja ke teman-teman ya. Gitu. Bisa pakai besar ini gitu ya. Nah, ini saya masukkan, langsung saya masukkan ke dalam ya. Itu saya tunjukkan ke teman-teman. Ini sedikit aja butuhnya ya. Itu nggak perlu banyak-banyak. Ya kan, cuman 1 mg aja ini sudah bisa menghasilkan ribuan, tapi ribuan bakteri. Cuman kalau kita pakai cara ini itu munculnya ya cuman di antara 2 sampai 5. Tapi kalau teman-teman menggunakan media yang khusus untuk mengisolasi bakteri yang sudah terstandarisasi, maka itu munculnya bisa sampai 10 sampai 20 jenis gitu. 10 sampai 20 jenis bakteri itu akan muncul kelompok bakteri gitu ya. Tapi kalau ini hanya mungkin 2 sampai 5 jenis. Paling ya 3 lah, 3. Kebanyakan 3 saya coba ini. Ya itu sebenarnya cukup untuk menunjukkan ke teman-teman itu bagaimana untuk menangani sebuah mikroba ya kayak gitu. Nah, itu. Nah, ini ya meskipun kenapa munculnya 2 atau 3, 2 sampai 5 gitu. Itu ya karena persaingan makanan ya kayak gitu. Jadi mereka saling bersaing makanannya gitu. Ini dimasukkan ke dalam gitu. Mereka saling bersaing memperebutkan makanan. Jadi ya ketika dia muncul 2, 5, 10, 15 itu ya karena makanannya terbatas dan kondisinya hanya kebetulan cocok untuk bakteri itu gitu. Karena yang namanya media itu ya kadang selera-seleraan. Kayak kita juga sama ya. Ada makanan juga selera-seleraan gitu. Nah, ini saya tunjukkan nih, saya masukkan ya. Nah, ini saya masukkan ya. Ini takarannya 1 mg ke 10 ml gitu. Bisa 1 ml juga bisa, 5 ml bisa gitu, 10 ml batasnya 10 ml gitu. Ya untuk sekedar mengencerkan, menyebarkan mikrobanya ya gitu. Sama ketika teman-teman membuat roti itu kan juga diaktifkan juga, diberikan air, rotinya diberi air itu untuk mengaktifkan raginya. Ini juga sama. Nah, ini nggak usah kita tunggu lama-lama, bisa langsung digunakan. Nah, dalam wadah ini itu bisa punya dalam tanah ya khususnya yang kita ambil ini bisa ada ribuan, ratusan hingga ribuan mikroba. Cuman yang cocok kadang makanan itu juga kecocokan ya. Gitu. Ada yang khusus cocok untuk Actinomycetes, ada yang khusus untuk jamur gitu. Nah, kebetulan karena kita ngambilnya spesifik seperti itu yang tumbuh juga hanya jenis bakteri tertentu karena keterbatasan makanan juga ya gitu, pas saling berebut makanan gitu. Nah, ini bisa langsung ke proses selanjutnya.